kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu kita hari ini, yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Mari kita membacanya secara responsoria. Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat kor dari paduan suara Inahana.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita dengarkan warta jemaat untuk kita Minggu 2 Juli 2023. Warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Yang berikut anak lahir. Pada hari Sabtu 24 Juni 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama, bagi keluarga Bapak Bahagia Sitepu, Ibu Ruth Adelina Boru Siregar, alamat sektor Kapernaum. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kesukaan bagi keluarga. Yang berikut warta hendak menikah, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Joshua Situmorang, putra dari Bapak Mangisi Situmorang, Ibu Muti Boru Simajuntak, alamat Bogor Baru Blok C5 nomor 18, sektor Jaitun, anggota jemaat HKBP Bogor, dengan Mutiara Anindita, putri dari Bapak Chandra Mulia almarhum, Ibu Nusi Wianita almarhum, alamat Kuitang 1H54 Senen, sektor Jaitun, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023, masuk pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. Yang berikut masuk tanggungan keluarga. Mulai hari ini Minggu 2 Juli 2023 telah masuk menjadi tanggungan keluarga, yaitu Robintang Situmorang dari HKBP Huta Gurgur Resort Immanuel Huta Gurgur Distrik 3 Humbang, masuk tanggungan keluarga A Situmorang Boru Manurung, alamat sektor Horeb. Yang berikut meninggal dunia. Pada hari Sabtu 1 Juli 2023 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Ujung Sahala Hutagaol, tutup usia 79 tahun, suami dari Ibu Ruth Boru Panjaitan, alamat sektor Betania. Gereja melaksanakan acara kebaktian minggu di rumah duka Sinar Kasih yang dipimpin oleh Sintua sektor Betania dan pendeta, masuk pukul 9 WIB. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli 2023 di TPU Giritama. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang berikut jemaat pindah. Mulai hari ini 2 Juli 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Tahi Halomuan Huta Barat, Cornelia Tiur Boru Nenggolan dengan 3 orang anak mereka, alamat sektor Karmel, pindah ke HKBP Sentul City. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat
mereka yang baru. Yang berikut pengunduran waktu pelantikan Badan Audit HKBP Bogor. Berhubung karena satu hal, maka pelantikan Badan Audit Huria periode 2023-2025 sesuai dengan aturan peraturan HKBP yang sejogjanya dilaksanakan pada hari ini diundur menjadi Minggu 9 Juli 2023 di ibadah pukul 7 WIB setelah warta jemaat. Yang berikut perubahan jadwal ibadah minggu. Sehubungan dengan pelaksanaan lepas sidi atau makatindakon haporseon pada hari Minggu 16 Juli 2023, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Minggu 16 Juli 2023 akan dimajukan jam masuk ibadah, yaitu ibadah pagi masuk pukul 6.30 WIB, ibadah siang masuk pukul 9 WIB, ibadah siang masuk pukul 14.30 WIB, sedangkan ibadah sore tetap seperti setia kala. Yang berikut maka tindakon haporseon di hari Minggu 16 Juli 2023 masuk pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan lepas sidi atau maka tindakon haporseon sekaligus dengan perjamuan kudus kepada 60 orang. Mari kita doakan supaya acara tersebut berlangsung dengan baik. Dewan Koinonia, Seksi Naposo Bulung dan PNB Distrik. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 mulai pukul 7 sampai dengan 12 WIB, Naposo Bulung gereja kita dan PND Distrik akan mengadakan bazar dalam rangka pencarian dana untuk keperluan acara latihan dasar kepemimpinan Kristen atau LDKKA Naposo Bulung Distrik. Mari kita mendukung program tersebut supaya berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 mulai pukul 8 sampai dengan 11 WIB, Seksi Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol bertempat di lantai dasar. Yang berikut amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Rangkaian kegiatan pelajar sidi menjelang lepas sidi. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan acara lepas sidi atau maka tindakon haporseon akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023. Berkaitan dengan hal itu, berikut rangkaian kegiatan yang akan diikuti pelajar sidi. A. Ujian tertulis dilaksanakan pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 pukul 14 WIB bertempat di lantai dasar. B. Ujian lisan didampingi orang tua dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 14 WIB. C. Gladi resik pertama, pelajar sidi bersama orang tua sekaligus ibadah pemberangkatan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja. D. Gladi resik kedua, hanya pelajar sidi dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja. E. Lepas sidi dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 di kebaktian pagi pukul 9 WIB. Kebaktian sektor. Pada hari Rabu 5 Juli 2023, sektor Judea di rumah keluarga AM Sitorus Boru Gultom. Sektor Hermon di rumah keluarga Ermanurung Boru Limbong. Sektor Sion di rumah keluarga P. Panjaitan Boru Raja Guguk. Pada hari Kamis 6 Juli 2023, sektor Zaitun di rumah keluarga Pendeta RS Batubara Boru Panjaitan. Sektor Betania di rumah keluarga R. Siagian Boru Nadeak. Sektor Jerusalem di rumah keluarga B. Manurung Boru Hutapea.
dan sektor Karmel di rumah keluarga PH Lumban Tobing, Boru, Panjaitan. Yang terakhir, keuangan. Saldo per 30 Juni 2023 sebesar Rp347.737. Demikian warta yang kami bacakan. Warta yang tidak kami baca dapat Bapak Ibu lihat melalui soft copy yang diedarkan melalui Sintua Sektor maupun edaran yang ada di tangan kita. Terima kasih. Agar
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita di minggu keempat setelah Trinitatis diambil dari kitab Mazmur pasal 89 yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 18. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini mengingatkan kita kembali untuk hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus taat dengan mata yang terbuka. Dalam artian kita harus bersedia menaati perkataan Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Nah, mengapa kita diingatkan kembali? Sebab masih banyak dari antara orang Kristen yang bersedia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi giliran ada tantangan, giliran ada masalah, giliran kata-katanya seolah-olah tidak didengarkan oleh orang lain, maka dia segera tarik diri dan tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nah, hal ini bisa terjadi, Amanginang, karena hatinya dan pikirannya tidak sepenuhnya menaati perkataan Tuhan. Padahal Yesus sudah mengingatkan, itu tadi yang kita baca di epistel di Matius. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tetapi seringkali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini kita lupakan. Sehingga ketika ada orang menolak apa yang kita katakan, sehingga kita takut untuk mengatakan kebenaran, kita mengurung diri. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi diingatkan, masih banyak dari antara orang Kristen yang bersedia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi giliran tantangan itu ada, giliran hambatan itu ada atau muncul, dia langsung segera menarik diri dan tidak mau melanjutkan pekerjaan Tuhan. Hatinya, pikirannya tidak sepenuhnya menaati perkataan Tuhan, sehingga hidupnya sering bertolak belakang dengan keadilan, bertolak belakang dengan kasih setia Tuhan. Nah, kalau demikian halnya, Amanginang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti ketaatan kita kepada perkataan Tuhan Yesus? Yakni kita harus bertumbuh di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Kita harus terus itu mengusahakan itu, bertumbuh di dalam keadilan, di dalam kasih setia Tuhan. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati dan juga penyangkalan diri yang luar biasa.
tanpa kerendahan hati, tanpa penyangkalan diri, sangat sulit rasanya untuk menaati perkataan Tuhan, untuk hidup di dalam keadilan dan kasih setianya. Mengapa sulit? Sebab manusia cenderung egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, dan sangat sulit untuk bertindak adil. Dan mengapa sulit bertindak adil? Mengapa selalu egois? Karena dosa itu masih membelenggu dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi melihat keadilan dan hukum Allah yang memberi kehidupan dan damai sejahtera kepada manusia. Itu sebabnya di minggu ini Amanginang, di minggu keempat setelah Trinitatis ini, iman kita harus dicas kembali melalui topik minggu ini, supaya jangan sampai mati, supaya jangan sampai redup, supaya dia bercahaya terus menerus, bersinar dan berbuat. Siapa tahu iman kita sudah mulai redup karena berbagai masalah atau persoalan yang sedang kita alami. Karena itu dia harus disegarkan kembali. Siapa tahu ketika kita menegur seseorang dan orang itu tersinggung atau marah kepada kita, ketika kita misalnya seolah-olah ditolak karena kita berlaku adil, sehingga iman kita itu terganggu dan kita merasa bahwa harga diri kita tidak dihargai. Nah, bisa saja membuat iman kita itu goyah. Nah, kita harus dicas kembali supaya kita melihat kebenaran Allah, melihat keadilan Allah. Dan dalam kaitan itulah Amanginang, nats kita di minggu ini menegaskan kembali. Mari kita baca dulu ayat 15. Kita buka Alkitab kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Nah, ini kita ingatkan kembali. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu katanya. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa keadilan itu berasal dari Allah dan mengalir dari kasih Allah yang melimpah. Sekali lagi tadi, keadilan itu berasal, bersumber dari Tuhan dan mengalir dari kasih Dia yang melimpah. Oleh karena itu Allah sangat menghendaki agar keadilan itu berlaku untuk semua ciptaannya. Berlaku berarti hidup di dalam keadilan. Dan keadilan itu begitu penting bagi Dia. Sehingga orang percaya, orang Kristen yang tidak berlaku adil di dalam relasi dengan sesama, maka imannya sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan orang yang tidak berlaku adil pada akhirnya akan dihukum. Tetapi sebaliknya Amanginang, kalau kita berlaku adil dalam relasi dengan sesama, bukan saja kita menyukakan hati orang lain, tetapi lebih dari situ, kita sudah hidup di dalam relasi kasih dan kepedulian kepada sesama. Dan itulah yang kedua yang mau ditegaskan oleh nats ini kepada kita. Mari kita membangun hubungan dengan sesama di dalam kasih dan kepedulian. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Kita harus peduli. Kalau kita tidak peduli lagi kepada sesama, siapa lagi yang mau dipakai oleh Tuhan? Kitalah orang-orang percaya. Nah, itu nats ini mengingatkan kita. Makanya tadi di topik minggu itu, hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, supaya kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, mari kita membangun hubungan relasi kasih dan kepedulian itu kepada sesama. Sekali lagi tadi, supaya ini bisa kita laksanakan, kita harus rendah hati. Dan kita harus menyangkal diri kita sendiri. Karena sekali lagi tadi, kita cenderung egois.
Kita cenderung mengatakan di dalam hati kita, untuk apa saya bercapek-capek, berlelah-lelah melakukan ini dan itu kepada orang lain, toh tidak ada gunanya bagiku. Nah, begitu yang ditanamkan oleh iblis dalam otak kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita menghentikan langkah kita dan tidak mau lagi peduli kepada orang lain. Makanya sekali lagi diingatkan itu tadi, harus kita ingat itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita jangan pernah menyerah, tetapi terus di dalam iman melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab keadilan itu adalah perlindungan dan kemerdekaan bagi semua orang. Sekali lagi tadi, keadilan itu adalah perlindungan dan kemerdekaan bagi semua orang. Hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kasih setia Tuhan tidak akan ada ruginya. Tetapi sebaliknya kita akan berbahagia dan bersorak-sorai karena kita hidup di dalam cahaya wajah Allah. Itu ditegaskan di ayat yang 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Sonang rohata molo taulahon hatani debata. Amin to kamu juga. Amin. Amin. Kalau ada orang yang kesusahan, marsak, bersedih karena dia melakukan firman Tuhan, berarti dia enggak benar. Seharusnya kita ini harus berbahagia. Plong, tidak ada beban. Jadi kita tidak perlu takut untuk mengatakan keadilan Allah. Sekali lagi tadi, kita akan berbahagia dan bersorak-sorai karena kita hidup di dalam cahaya wajah Allah. Di ayat yang ke-17, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Mengapa kita bersorak-sorak? Karena nama Allah, karena ada Dia yang memberikan keselamatan, yang memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus, Dialah kemuliaan kekuatan kita yang selalu menguatkan dan memampukan kita untuk berlaku adil kepada sesama. Dan dengan hidup yang bertumbuh di dalam ketaatan kepada perkataan Tuhan, maka Dia berkenan kepada kita karena kita selalu menegakkan keadilan. Di ayat 18, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Kata tanduk ini adalah lambang dari kekuatan. Jadi kalau kita bermegah karena keadilan Tuhan, kalau kita berbahagia karena kita melakukan kehendak Tuhan, maka tanduk kita atau kekuatan kita meninggi, berarti terus meningkat. Tidak pernah kita berjerih lelah, tetapi selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Seberat apapun tantangan, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Ada jaminan. Jadi tidak pernah sia-sia amanginang apa yang kita lakukan yang baik kepada orang lain. Jangan lagi kita pernah mengatakan, lu janayau songguna anak kubain nadingkan. Jangan. Takut nanti tersinggung, takut nanti dia marah, dan yang lain-lain. Jangan. Yesus sudah mengingatkan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Tanduk kita, yaitu tadi lambang dari kekuatan kita, akan terus meninggi. Kekuatan orang-orang yang berlaku adil semakin kuat, semakin meninggi dia, semakin meningkat karena ia hidup di dalam kasih setia Tuhan. Oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mematuhi hukum Allah. Dan itu yang terakhir yang mau dipesankan oleh nats ini, supaya kita patuh, supaya kita taat kepada hukum Allah di dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan sama dengan
tunduk kepada segala perkataannya, dan hidup yang bergantung kepada kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Kamu, aku, kita semua sudah memperoleh anugerah keselamatan Allah. Kemurahan Allah itu kita nikmati setiap hari. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita berlaku adil dan mematuhi hukumnya setiap saat. Dengan demikian kita selalu tetap bersuka cita dan kita bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami hidup dalam keadilan dan kasih setia-Mu. Iman kami kembali disegarkan, kembali dicas. Karena bisa saja Tuhan iman kami redup karena berbagai hal. Bisa saja Tuhan kami mau menarik diri untuk tidak melakukan yang baik. Karena mungkin orang lain tidak menerima kebaikan itu. Tetapi Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tetap semangat. Jangan kendor, terus menerus untuk menaati perkataanmu, hidup berkeadilan, dan taat patuh kepada hukum-Mu. Kuatkan kami Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhanlah yang menguatkan, memberkati, menjagai, meninggikan kekuatan mereka terus dalam kehidupan setiap hari, besok dan 1 minggu ke depan. Kemanapun jemaat-Mu ini Tuhan melangkah untuk melanjutkan tugas-tugas pekerjaannya atau beraktivitas atau kegiatan apapun itu, kami percaya Engkau menjagai, Engkau menguatkan, Engkau memelihara kehidupan jemaat yang Kau kasihi ini. Juga kami berdoa untuk Inang Nyonya S. Nenggolan Boru Tampu Bolon, Amang R. Tambunan Boru Tondang, Amang D. Sianturi Boru Sibarani, Amang S. Sagala, Inang Sintua Boru Sinaga, Samuel Parulian Sinaga, Nyonya Yohanes Suryanto Boru Simamora, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini, dalam proses pemulihan atau perawatan di rumah sakit sekarang karena sakit yang mereka derita. Kami percaya Tuhan Engkau memberi kekuatan supaya mereka juga selalu tetap hidup dan berharap akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena tangan Tuhan begitu kuat memberi kesembuhan dan kesehatan. Dan banyak jalan yang Kau berikan Tuhan memberikan itu melalui dokter, obat, makanan dan yang lain-lainnya. Biarlah Tuhan berkati itu supaya mereka Tuhan menikmati berkat yang berlimpah karena kasih sayang-Mu melalui kesembuhan dan kesehatan. Dan juga keluarga yang berduka pada saat ini Tuhan, keluarga Huta Gaul yang berupa Panjaitan, karena Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Dan juga keluarga Simbolon Boru Gultom atas kepergian orang tua mereka di Bonapasogit, biarlah Engkau Tuhan juga memberi kekuatan kepada jemaat yang berkemalangan pada saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga yang belum mendapatkan anak, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Hadirlah Engkau Tuhan memberikan itu, menjawab kerinduan mereka. Dan pada waktunya berkat anak itu Engkau berikan kepada keluarga yang saat ini belum mendapatkannya. Dan juga anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Engkau Tuhan menunjukkan jodoh yang sesuai, yang sepadan dengan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, inilah doa kami, kiranya Engkau menyertai kami selalu, memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.